جميع صحاب القرب والتبعين من الفقهاء عبيد الله بن عبد الله عروة بن زبير بن عوام قاسم بن بكر الصديق سعيد موسى المخزومي أحمد بن أبو بكر المخزومي سليم بن يسار خارجة بن زيد بن عبد الله بن ثابت الأنصاري والأربعة الأئمة المجتهدين المقلدين من العلماء والأولياء الشريف والصالحين خصوصا شيخي محمد شكر وشيخ محمد معاذ وسيم مؤذن بن أبو غني ششرني عبد البني شيخ بن عبد الله بن جري سيزين بن بدوي سنبوي ثم شيخنا بن عمر بن تني شيخ أبو محمد أرشد البنجري العرب بالله شيخ أرشد بن عبد الله البنجري وصول مفراحم عند الله كما تكشم برحمة المغفرة ويعيد علينا وعلى جميع إخواننا المسلمين بركات وخصوصية منافات وأسرار معبد في الدين والدنيا والآخرة وأنه كم يرزقنا ولجميع الحاضر والحاضر صحة عافية والسلامة وكذلك إخواننا غزة فلسطين اقضي حاجاتنا وانصرنا وإياهم بكرامة مجمعين على هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba yuktabu abdal abidi wa dahrad dahirin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Selalu kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini masih kita diberikan Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu benar kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 6, 8 baris dari atas ke bawah. Faidah kita mempelajari yaitu tentang ibadat, tentang muamalat, tentang munakahat, tentang jinayat. Di dalam Islam itu lengkap 4 macam yang berhubungan dengan kitabul ibadat, berhubungan masalah ibadat. Kemudian masalah muamalat, urusan jual beli, bisnis dan sebagainya. Yang ketiga yaitu masalah munakahat, urusan suami istri. Yang keempat masalah jinayat, hukum-hukum dalam ajaran Islam. Apabila kita mau mempelajari hukum-hukum dalam Islam, maka kita akan selamat bukan hanya dunia tapi akhirat. Faidahnya adalah menyuruhkan segala pesuruh. Orang yang menyampaikan itu Allah suruh. Segala pesuruh orang yang disuruh. Siapa? Yang menyuruh siapa? Allah. Yang disuruh siapa? Rasulullah. Rasulullah menyuruh para sahabat menyuruh tabi'in sampai kepada ulama-ulama kita. Kadang-kadang kita bisa ditelepon seseorang, guru jangan tahu keras menyampaikan hukum amar ma'ruf nahi mungkar. Jawaban ulun, keras mau sampean haram hukumnya, apakah itu keras? Riba haram, apakah itu keras? Zina haram, apakah itu keras? Minum minuman keras haram, apakah itu keras? Haram itu bukan keras, haram itu tegas. Allah subhanahu wa ta'ala mengatur hukum itu 5: wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Sempurnanya Allah subhanahu wa ta'ala lewat hukumnya yang 5. Wajib apabila mengerjakan mendapatkan pahala, apabila meninggalkan mendapatkan dosa dan siksa. Keras itu, tegas. Haram mengerjakan berdosa dan disiksa, meninggalkan berpahala dan masuk surga. Keras hukum itu, tegas. 2, wajib dan haram. Sunat, nah, dianjurkan untuk dikerjakan. Apabila tidak mengerjakan tidak berdosa, walaupun tidak dapat pahala. Lihat hukum Allah. Apa yang keras dalam Islam ini? Apa yang radikal dalam Islam ini? Sunat mengerjakan berpahala,
meninggalkan tidak berdosa. Apa Islam itu keras? Kita orang Islam ini harus membuktikan kekuatan kebaikan kemuliaan Islam ini. Kita orang Islam, kita harus membuktikan kemuliaan ajaran Islam ini. Hukum Islam itu guru dunia kada adil. Langsung, di mana kada adilnya? Sebut. Kada adilnya apabila ada warisan lelaki yang banyak dapat, bibininya yang sedikit. Ya Allah. Di situ dibarakannya. Yang menjujur bibinian siapa? Siapa? Lelakian. Yang menafkahi istri siapa? Lelakian. Wajar aja lelakian banyak dapat pada bibinian. Nah, ibu-ibu jangan sarik pian. Yang menafkahi istri suami. Yang mencarikan duit yang halal suami. Tapi gurunya banyak dapat guru. Banyak dapat. Suami memang banyak dapat karena inya yang menafkahi. Istri itu dinafkahi. Berarti guru din lah. Kaina guru ulun banyak bisa emas guru laki ulun karena guru mah ambil emas tuh guru pas dibawanya pulang belaki. Kok itu? Jangan ribut ibu-ibu pian. Ulun banyak bisa emas guru din, pian memadahkan laki itu ada mewaris dari harta bini. Bujur. Emas pian banyak, berapa kilo bisa emas? Udah usah terlalu mah guru berkilo-kilo, mahayal tuh jangan tanggung. Ayo. Dibawanya karena guru bebini pulang, ibu-ibu. Kalau laki pang meninggal di duit banyak, laki meninggal hartanya banyak, mobilnya banyak, rumahnya meningkat, bertingkat, Mahmud berdatang kayak apa jawaban? Harta siapa tuh? Harta siapa juga? Nah, berarti Islam adil. Bisa peninggalan sang suami lalu diwaris oleh istri, dibuat istri balaki lagi. Bisa juga istrinya meninggal, banyak harta warisan istri diwaris oleh suami, dibuatnya bebini. Adil kada? Begeruk ulun kepala mendengar kada. Inya bibiniannya pakai perasaan. Adil ibu-ibu hukum Allah Ta'ala nih. Ada pulang. Nah, ulun ini kan sering diserang orang juga Pak Ibu. Hukum Islam itu ada adil. Kalau dipadakan hukum Islam kada adil, Allah kada adil. Kalau hukum Islam dikatakan kada adil, betul Rasulullah tidak adil. Nang berat tuh lagi Pak Ibu, ini fakta. Nyamannya lelaki yang ini guru kawa begini lebih pada satu, kami kada kubeleki lebih daripada satu. Nah, ini ya. Gini aja nah. Jam cangkir kosong tuang dua. Ini supaya logika dulu, hanya dalil. Nah, ulun betakon nih bapak-bapak, lihati bu di TV itu lihati. Kalau lalakian tuh inya misalnya begini lebih pada satu, binnya bin siapa? Binnya bin siapa? Nah, kalau bibinian pang seikung lakinya 4, bin siapa? Bin siapa? Amat Manuwangi, Udin jar. Udin sedunia. Raminya hari di pengajian nah. Ulun membupian logika dulu baru dalil. Amat Manuwangi, Udin Manuwangi, Mahmud Manuwangi, Hamid Manuwangi.
dalam tuangan yang satu. Ulun betakun binnya bin siapa, warisnya siapa, walinya siapa. Siapa jar? Pak RT. Pak RT omong pian Pak RT ya. Pak RT kan mana wangi, Pak RT mana ada tangannya aja. Ya hukum Islam itu bisa Bapak Ibu. Ada kejadian guru, orang tuh guru lakinya banyak, nggak bisa. Pilih apa poliandri nggak ada dalam Islam. Sampai di surga nggak ada poliandri. Pernah kejadian ada tahojo ulun nih gurudin, anak ulun nih gurudinnya bingung juga mirip pian. Ulun kada pernah nyetor ini ulun di hati ayat panggil anak pian. Untung teh lalatnya ada dak. Bapak Ibu, coba pian lalakin punya bini satu, binnya walinya dia, punya istri dua, binnya bin dia, walinya dia, punya bini tiga. Ini maaf ibu-ibu, ulun jangan disariki kena bulik nih. Nih hukum Islam. Punya istri tiga, binnya bin dia yang menafkahi dia. Punya istri empat, binnya bin dia. Karena satu aja yang menuangi, satu aja tuangannya. Nah, satu selesai binnya. Karena yang menuangi roti pisang, tuangan roti pisang, ini roti pisang. Karena tuangannya empat, yang menuangi satu, adunannya satu untuk maulah roti pisang. Boleh kada tuangannya banyak, yang menuangi satu, boleh kada? Kada boleh, dibeli makan roti pisang. Selama dia itu sanggup, ulun maaf Bapak Ibu, kada komplain dengan hukum Islam. Kada komplain ulun dengan hukum Islam. Minta maaf ibu-ibu, bapak-bapak. Kita di sini pengajian kita ini dalil dan logika. Teori, praktek dulu. Itu pribadi kan? Ya, dipadakan kada adil lah. Ini penting ibu-ibu. Ulun madahkan lumpian para habaib. Sedikit ulun sindir. Bubuan pian para habaib. Kalau bisa pian nikah lon syarifah. Supaya al-idrusnya muncul, al-habsyinya muncul, al-barakbahnya muncul, maulad daulahnya muncul, jamalul lainnya muncul, al-idrusnya muncul, al-atasnya muncul, al-kafnya muncul, ar-rifainya muncul. Kenapa gurudin? Sebab kalau kami menikahi syarifah, bin alnya tuh hilang sudah, putus sudah, anaknya kada habib lagi. Anaknya ada habib lagi bipai. Kenapa bib pian kawin dengan bini pian yang bukan syarifah? Pian kalau bisa kawin dengan syarifah, pian apa bib? Al-idrus. Calon istri pian apa? Al-habsyi. Mantap, anak pian nanti al-idrus. Kalau bini kaki tanang orang biasa kada habib nih, kawin lawan syarifah. Syarifah tuh al-idrus. Ulun al-amuntai. Ulun kawini syarifah al-idrus tadi. Apakah anak ulun al-idrus? Lain, al-amuntai. Al-Banjar Barui. Roti pisang, roti pisang nih. Lihat, itu jirin bipai. Pian harus kayak itu. Arahkan, pian harus menjaga juriat pian. Kami komplain. Pasti bukan habib marah kalau kami mengawini syarifah. Komplain. Guru Zuhdi Banjarmasin sempat kena fitnah beliau menikahkan syarifah. Ulun ngomong dengan para habaib, ulun bukan mengkritik, ulun hanya memberikan pandangan. Kasihan. Jadi ulun, kenapa bib maka pin kawin kada dengan syarifah? Anu guru dina, ini pasti takutan kualat lawan kami. Nah, nyamannya pin bedel kualat. Lihat.
Itu pang ketimpangan. Bukan kada boleh, tapi ada permasalahan. Minta maaf Bapak Ibu lah, Buan Syarifah sendiri ngomong sama ulun, apa guru din kami nih, nah ada tahu kan ada turunan Habib lah guru, dada ada serka dada ulun kada ada Habib, ulun lain Habib, ulun dada lihat pang silsilah pian ada pian ini juga inggi tahun nih Buan Haji Wawan ada keturunan Habib nih, apa Pak Haji Taufik ini turunan Habib lah pian lah, oh Al Tegali pian ada kawa kita itu tuh penting. Hukum Islam jangan dipadahkan kada adil, pasti ada alasan. Nah kembali lagi lah, maaflah kita bicara tadi supaya jangan sampai di orang Islam dihancurkan orang dengan opini yang menghinakan ajaran Islam. Ujar Rasulullah, inna hadzal dina yusrun, agama Islam ini agama solusi. Pian kalau hendak solusi bagaimanapun sulitnya di dalam hidup baik dunia sampai akhirat, maka hendaklah kita itu masuk ke ajaran Islam secara keseluruhan. Inna hadzal dina yusrun, sesungguhnya agama Islamnya agama solusi. Wala yughaliba hadzal dina ahadun, tidak bisa orang itu menghina meremehkan ajaran Islam. Illa ghalabah, dia akan hina dengan sendirinya. Lihatin yang menghina-hina Islam, hina terus ujung-ujungnya. Nah kembali lagi kita, betina menyuruh itu siapa? Allah kepada Rasulullah. Amar ma'ruf nahi mungkar jangan dikatakan keras, memang sudah seperti itu. Nang nyaman tuh amar ma'ruf Pak Ibu, nahi mungkarnya berat, musuhnya banyak. Dan nahi mungkarnya orang-orangnya aja yang berani. Dan orang yang berani itu pilihan dari Allah. Nyuruh orang sembahyang enak, tapi memberantas judi online berat itu. Berarti disuruh kepada segala manusia, kepada manusia. Nih, kenapa maka kita bicara hukum Islam kalimatnya ada di sini? Jangan sembarangan menjauhkan hukum kepada manusia. Resikonya berat. Itu jadi yang keempat tuh kan kita berbicara hukum Islam. Pemerintah dengan ulama nggak boleh berseberangan, nggak bisa. Kalau ingin baik, pemerintah dengan ulama harus bersatu, nggak bisa berseberangan. Kalau berseberangan berbahaya, terjadi kehancuran di setiap segi hidup di masyarakat itu kayaknya. Nah lalu orang yang menyampaikan hukum Islam itu disuruh kepada segala manusia, nah menyampaikan hukum. Nah guru-guru pun disuruh oleh gurunya. Ibarat jadi dokter menyuruh pasiennya boleh pulang, bukan pasiennya merayu dokter supaya boleh pulang. Sama aja kalau sama ada dokter nyuruh pasiennya bapak sudah boleh pulang, berarti jaminan dari dokter pasien ini sembuh. Berarti dokter itu bagus gak ada? Bagus. Bukan pasien merayu dokter supaya boleh pulang, berarti perawatannya belum selesai. Guru menyuruh muridnya jadi guru, berarti guru melihat kualitas muridnya, bukan muridnya minta supaya disuruh guru jadi guru, kan lain. Nah ini nih bedanya. Ulun nih belanja menyampaikan ilmu nih Pak Ibu, kita kada berkulit-kulitan lagi di ini. Guru sekumpul itu kenapa maka beliau itu muncul membuka pengajian? Suruhan Syekh Saroni Abdan Bangil, suruhan Guru Seman Mulia, suruhan Syed Amin Qutbi, suruhan Syekh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki.
disuruh oleh Syekh Hasan Pedaa, disuruh Syekh Hasan Masyad, ulama-ulama besar dari guru-guru beliau, melihat kualitasnya ilmunya guru Zaini bin Abdul Ghani, guru sekumpul ini, baru beliau membuka pengajian di keraton dulu. Mungkin nang Tuhan pun sempat pengaji di keraton Martapura, Darul Aman. Banyak manusianya. Memang guru sekumpul ibu proses, kadang mau pang langsung banyak, nggak ada langsung banyak. Nah langsung banyak tuh mau undang orang terkenal, lalu banyak. Seorang kada berkualitas bertebing dengan orang yang terkenal, lalu otomatis terkenal. Nggak bisa nyaman. Contoh, minta maaf nih nang di sini nih. Misalnya lah, nah misalnya Pak RT aja, kita Pak RT lah. Nah tadi Pak RT panggil sama ibu-ibu tadi, minta maaf. Pian Pak RT ya, bebulang pian Pak RT ya, bebulang pian, ulun bulangi pian Pak RT lah. Nah ulun bulangi Pak RT nih. Contoh ulun bulangi Pak RT nih. Nang penting pian Pak RT berpenampilan, pian Pak RT berpenampilan. Kita undang Habib yang terkenal di Indonesia nih misalnya. Habib siapa yang terkenal, atau di internasional dunia, Habib Umar Hafiz. Anu Pak RT panjangi janggut pian tuh Pak RT lah. Nah, begamis pian Pak RT ay, surban pian Pak RT ay. Nah, lalu ada orang napa ngaranya mempromosikan. Pian Pak RT punya majelis Pak RT. Minta maaf lah Pak RT lah, kualitas keilmuan yang pian miliki itu minta maaf Pak RT anu kurang jelas dari guru siapa. Pokoknya penampilan meyakinkan, datangkan guru terkenal. Majelis pian terkenal Pak RT ya, majelis pian terkenal, undang di medsos, pengajian terbuka. Nah, lalu Habib Umar Hafiz, mudahan Allah panjangkan umur beliau, amin, datang. Pak RT ini dekat dengan murid-murid Habib Umar, Habib Jindan misalnya kan. Bah, kalau ini tahu Pak gue nang betibing-tibing tuh tahu. Bah, guru ini gimana tahunya? Guru belum ada kan? Nah lalu Pak RT ini penampilan. Setelah Habib Umar Hafiz datang, banyak jutaan manusia dikenal orang majelis pian Pak RT. Lalu kayaknya pengumuman lewat Habib Jindan, penterjemah Habib Umar Hafiz. Di sini ada pengajian setiap misalnya malam anu seminggu sekali. Dipersilakan semua masyarakat yang hadir untuk menghadiri pengajian sahibul majelis. Nah bubar sudah, orang tahu ada orang lontian. Nah terkenal otomatis. Karena Pak RT orang meneliti penyampaian pian itu, referensi pian dari mana, Quran hadis pian bagaimana cara memaham Qurannya, tafsirnya dari mana, memaham hadis, menjelaskan hadis dari mana, membaca kitab pakai ilmu nahwu, saraf, balaghah, mantik, arut, usul fiqh, usul hadis itu diteliti orang Pak RT. Karena nang hadir nang banyak tuh kada semua orang tuh pas-pasan ilmu, ada nang alim tapi menyembunyikan diri. Maka orang menilai pian Pak RT. Disitulah ketahuan berkembangnya suatu majelis, tidak berkembangnya suatu majelis. Orang nang hati bersih dan punya ilmu yang mumpuni akan menilai kualitas pian Pak RT. Jelas kada Pak RT? Kada kawa dipaksa-paksa, munya kada mampu ya ada mampu. Jar guru Ipani biar dibulangi, mun dasar kada mampu, pacul bulang. Lepas bulang itu nya dasar kada mampu. Contoh maaflah Pak RT, contoh. Nah sama juga lihat, disuruh oleh guru, disuruh oleh dokter sudah bisa pulang, disuruh oleh guru ikam jadi guru. Karena guru ini melihat kemampuan. Kada sembarangan pang Allah menyuruh Rasulullah untuk dakwah, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Hai Rasulullah, terang-terangkan, sampaikan dakwah, jangan hiraukan orang yang menentang,
terus sampaikan. Lihat, baru Rasulullah dakwah secara terang-terangan setelah diperintahkan oleh Allah. Tantangan, rintangan, cobaan, gangguan, cemoohan dihadapi oleh Rasulullah, tapi yang menyuruh Allah karena Rasulullah mampu menghadapinya. Nah itu, dokter itu tahu kau sudah bisa pulang karena ini sudah bisa tanpa dirawat lagi. Atau jadi kita tuh boleh pulang tapi masih rawat jalan, iyalah. Nah lihat, kayak itu juga keluarga yang hadir nih, keilmuan tuh kayak itu juga. Nah kemudian memperbaiki, nah ya kalau lalu sifatnya penyampaian seorang guru masalah hukum Islam tadi, memperbaiki bukan merusak. Hebatnya Datuk Kalampayan, karena Datuk Kalampayan ini mufti kerajaan Banjar. Memperbaiki sifatnya hukum itu bukan merusak. Hati-hati guru menyampaikan hukum, jangan sembarangan. Guru tadi disuruh guru nggak menyampaikan hukum. Mata rantai keilmuannya dari guru siapa? Memperbaiki. Tuh ada semalam di Guntung Luak, mungkin sih ada orang Guntung Luak. Guru Din almarhum nih, Guru Din hak berwasiat minta makam-makam di daerah anu, sedangkan anak-anaknya hendak bermakam di Guntung Luak, parak lawan kubur kuitannya. Sedangkan di daerah anu tuh rentan banjir. Guntung Luak pernah banjir? Kada pernah banjir. Nah ini pin nih Haji Dian ada nah, jar ulun gagalkan wasiat, arahkan Guntung Luak. Bolehlah guru kita menggagalkan wasiat almarhum, boleh, demi lebih baik daripada wasiat itu. Kayak apa guru ini tanggung jawabnya di akhirat? Ini bukan masalah tanggung jawab di akhirat. Lebih baik yang kita pilih, walaupun dia berwasiat bukan yang kita kehendaki. Contoh pernah juga kejadian, ulun disariki urang, tahu apa ya? Abah ini lawas guru garing, lawas sekitar 9 tahun stroke. Sidin waktu sehat berwasiat dimakamkan di daerah situ. Sidin ada punya tanah untuk bertanam. Seiring waktu terjadi perumahan. Orang maulah perumahan di situ. Tanah Sidin di situ ada, tapi untuk bertanam. Orang kadang rumah di situ, tapi kiri kanan depan situ sepeteng. Sidin meninggal, wasiat Sidin ditanam di tanah itu. Seiring waktu, perkembangan waktu, perumahan banyak, lalu orang masing-masing mengolah sepeteng. Sepeteng itu kan di belakang rumah. Pertanyaannya, layakkah orang tua kita ditanam di sekitar sepeteng? Tapi Sidin berwasiat di tanah situ. Waktu Sidin berwasiat belum ada sepeteng. Sidin meninggal, sepeteng banyak kiri kanan muka belakang. Pian melaksanakan wasiatkah atau memindahkah dan menentang wasiat? Pindah jar ulun. Tapi abah guru berwasiat dimakamkan di situ. Pian kada mungkin menziarahi. Kiri kanan muka belakang sepeteng. Pindah kemana guru pindah? Mahabbah sana atau Muhibbin, Martapura. Tapi abah berwasiat ditanam situ, tanam di sekitar sepeteng situ. Lihat Bapak Ibu, pian maulah rumah misalnya, hendak maulah sumur, tetangga di sebelah maulah sepeteng, pian tetap maulah sumur kakadakah? Nah berpindah juga kalau wasiat itu kalau bertentangan bisa digagalkan karena kada layak kuitan ditanam di sekitar sepeteng itu. Ini kita nih ada juga karas hukum karena wasiat. Tunggu dulu, al aslah kan yang lebih baik ke wasiat Sidin atau kurang baguskah kita melaksanakan wasiat Sidin ini? Oh kurang bagus buruai, jangan, cari yang lebih baik. Nah ini penting. Nang lebih baik kita cari itu. Ada nang baik, ada nang lebih baik. Pian memilih mana? Nah, ada nang kurang baik, ada nang baik. Pian memilih mana? Nah, bagus ngoranya pian.
hal mereka itu pada pekerjaan dunia dan akhirat, baik kada untuk dunia dan akhirat, maka tugas yang menyampaikan itu harus seperti itu. Kada boleh seseorang tuh guru lah menyampaikan ilmu dan hukum sesuai kepentingan pihak, enggak boleh. Itu baik hanya satu pihak, hancur pihak yang lain, tanggung jawab. Berarti seorang guru, ini kita bicara hukum Islam bang nih, menyampaikan hukum itu diizinkan oleh gurunya, maksudnya disuruh. Mau diizinkan bisa minta izin, lain lagi. Kalau diizinkan bisa minta izin, disuruh untuk menyampaikan hukum. Maka murid yang disuruh guru tadi menyampaikan hukum, muncullah dia akan baik menyampaikan hukum, baik bagi masyarakat, bagi manusia, bagi umat, untuk dunia mereka dan akhirat mereka. Nih mahal kalimat ini Pak Ibu ya, tahu lah ya, mahal. Dan tiadalah diperoleh baik hal mereka itu kada kawa menyampaikan hukum itu baik untuk dunia dan akhirat mereka, melainkan dengan menyempurnakan segala kuat mereka yang 4 perkara. Harus sempurna memahami 4 macam tadi. Pertama, menguasai kitabul ibadat. Kedua, menguasai kitabul muamalat. Ketiga, menguasai kitabul munakahat. Keempat, menguasai kitabul jinayat. Sempurna dikuasai dahulu. Kenapa? Maka keterkaitan yang 4 ini guru, minggu depan kita sambung. Sedang sudah waktunya nih, wah ini bercepat. Nah itulah supaya kita hadir bersyukur lawan Allah Ta'ala jadi orang Islam tanpa kita menghina agama orang. Nah mudah-mudahan panjang umur, sehat, kabul hajat, amin ya rabbal alamin. Kita berdoa untuk Palestina Bapak Ibu lah, kita mendoakan karena tuh kau apa kawan ya saudara kita semua juga di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu Qayyum, nas'aluka bi bismikal qahhar wa bismikal jabbar an tarzuqna wa li jami'i ikhwaninal muslimin as-salamah, an tarzuqna wa li jami'i ikhwaninal muslimin as-salamah, an tarzuqna wa li jami'i ikhwanil muslimin as-salamah, khususan muslimin Gaza ya Allah. Ihfazna wa iyyahum min syarril kaunain wansurna wa iyyahum min a'daihim. Allahumma ahlik a'daahum, Allahumma ahlik a'daahum, Allahumma ahlik a'daahum. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa la hawla wala quwata illa billahil alil azim. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal ghala wal qahta wal jurwa wal fitan wal fawahish wal munkarat ma zahara minha ma badan am baladina hadha khassa wa an sa'ir buldal muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ja'alna wa li ahli baladina Indonesia khususan muslimin Gaza al-aman 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 bihaqqi jami'i masyayikhina wa mu'allimina ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Arsilil ayaba ila a'da'il muslimin, arsilil ayaba ila a'da'il muslimin, arsilil ayaba ila a'da'il muslimin. Allahumma mazziqhum kulla mumazzaq, Allahumma mazziqhum kulla mumazzaq, Allahumma mazziqhum kulla mumazzaq. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu Qayyum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.